Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Doni Ariananda, saya staf pengajar di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Video ini adalah berisikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk sertifikasi dosen 2023. Apapun video ini berisikan pemaparan tentang mata kuliah syarat dan sistem yang saya ampu, yaitu mata kuliah yang diberikan di semester 3 dan terdiri atas 3 buah bagian. Yang pertama adalah delivery, interaction, kemudian evaluasi atau assessment, di mana untuk bagian delivery di sini berisikan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian learning outcome yang dicapai dalam mata kuliah ini atau capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, dan kemudian untuk bagian interaction akan berisikan metode pembelajaran di mana mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Akhir dari, pemaparan ini berisikan tentang, evaluasi yang berisikan sistem penilaian untuk mengukur kinerja mahasiswa dalam mata kuliah ini. Kemudian di akhir, pemaparan mata kuliah ini akan ada rekaman video proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib 3 SKS yang diberikan untuk mahasiswa semester 3 dari prodi Teknik Elektro, Teknologi Biomedis, dan juga Teknologi Informasi. Untuk bisa memahami mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan sudah menguasai tentang konsep integral dan diferensial yang dipelajari di mata kuliah kalkulus, kemudian tentang konsep bilangan kompleks yang dipelajari di mata kuliah analisa variabel kompleks, juga tentang teori vektor dan matrik yang dikuasai di mata kuliah aljabar linier, serta persamaan diferensial. Kemudian tekanan dari mata kuliah ini lebih pada aspek teoritis tentang apa itu isyarat, bagaimana suatu sistem bereaksi terhadap isyarat, juga ada bahasan tentang spektrum frekuensi dari isyarat. Kemudian ada beberapa bagian yang membahas tentang aplikasinya di bidang keteknikan, meskipun tidak terlalu mendalam. Diharapkan dengan menguasai mata kuliah ini, yang merupakan mata kuliah dasar di keteknikan, mahasiswa bisa menggunakannya untuk mata kuliah yang lebih lanjut, seperti teknik pengolahan syarat lanjut, baik untuk aplikasi biomedis maupun aplikasi elektro, kemudian mata kuliah sistem komunikasi, dan mata kuliah teknik kendali. Ada 4 buah capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Yang pertama, yaitu capaian yang terkait dengan kemampuan untuk menganalisa isyarat dan sistem dalam konteks variabel bebas waktu. Kemudian yang kedua adalah konsep spektrum frekuensi dari isyarat. Jadi mahasiswa diharapkan dapat memahami apa itu spektrum frekuensi, eee, terkait dengan bagaimana menguraikan isyarat dalam kombinasi linear dari fungsi basis dengan frekuensi tertentu, yang kemudian dikembangkan dalam konteks analisa Fourier dan transformasi Laplace, dan aplikasinya untuk mengevaluasi karakteristik dari suatu sistem. Kemudian kita akan fokus pada hubungan antara isyarat diskrit dan isyarat kontinu, maupun sistem linier waktu diskrit dan sistem linier waktu kontinu, dengan menggunakan apa itu teori pencuplikan. Dan yang terakhir, setelah mahasiswa memahami apa itu tentang isyarat diskrit, mahasiswa dapat diharapkan untuk menguasai konsep spektrum frekuensi pada ranah diskrit dengan menggunakan tool yang bernama Discrete Time Fourier Transform. Karena mata kuliah adalah mata kuliah yang bobotnya 3 SKS, maka akan ada 2,5 jam ya per minggu untuk tatap muka yang terjadwal, 2,5 jam belajar mandiri, 75 tutorial, dan 75 waktu yang dikerjakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Tutorial ini kami selenggarakan untuk membantu mahasiswa untuk lebih menguasai, mata kuliah ini, dan berisikan, bahasan tentang latihan-latihan soal, di mana kami menggunakan bantuan asisten-asisten atau tutor-tutor untuk membantu peserta memahami mata kuliah ini. Ketika separuh mata kuliah ini telah diselesaikan, akan ada ujian tengah semester yang kami lakukan untuk mengevaluasi learning outcome atau capaian pembelajaran terkait dengan, analisa sistem dan isyarat di kawasan waktu, maupun konsep spektrum frekuensi. Kemudian setelah seluruh perkuliahan selesai, akan ada ujian akhir semester yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian pembelajaran selain capaian pembelajaran yang pertama, yaitu meliputi konsep spektrum frekuensi tadi, lalu dilanjutkan dengan hubungan antara isyarat diskrit dan isyarat kontinu, serta evaluasi spektrum frekuensi di ranah diskrit. Materi pembelajaran sendiri cukup banyak untuk mata kuliah ini, namun dapat kita kelompokkan dalam 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah kelompok yang berfokus pada konsep isyarat dan sistem di kawasan waktu. Jadi kita sepenuhnya mengevaluasi isyarat dan sistem
dalam konteks variabilitas waktu. Kemudian setelah itu dikuasai, materi pembelajaran yang kedua itu menyangkut bagaimana kita menguraikan, suatu isyarat dalam fungsi-fungsi basis dengan frekuensi yang berbeda-beda. Di sini kita akan membahas konsep frekuensi yang real dalam konteks analisa Fourier maupun konsep frekuensi yang kompleks dengan menggunakan transformasi Laplace. Seluruhnya akan kami kembangkan, agar mahasiswa mampu menganalisa sistem dengan menggunakan analisa Fourier dan transformasi Laplace. Kemudian di kelompok yang terakhir ini terkait dengan hubungan antara isyarat di kawasan waktu dengan isyarat di kawasan, eee, isyarat, waktu dan isyarat waktu kontinu dengan isyarat waktu diskrit. Di mana kita menggunakan teori pencuplikan untuk merelasikan isyarat waktu kontinu tadi dengan isyarat waktu diskrit. Ketika kita sudah memahami apa itu isyarat diskrit, kita akan fokus pada bagaimana menganalisa frekuensi dari isyarat diskrit tadi dengan menggunakan discrete time Fourier transform. Proses pembelajaran sendiri dilakukan dengan 2 metode kuliah. Yang pertama adalah kuliah sinkron, ini adalah 14 tatap muka pertemuan yang terbagi dalam metode kuliah luring dan metode kuliah daring. Metode kuliah luring dilakukan dengan bertemu secara langsung di kelas dan diharapkan meng-cover setidaknya 60% dari total perkuliahan. Di samping itu ada juga tutorial yang juga dilakukan secara luring dengan bantuan asisten-asisten atau tutor-tutor. Karena seluruh materi mata kuliah ini cukup banyak, tidak semuanya bisa di-cover secara mendetail dengan menggunakan kuliah sinkron saja. Sehingga kita juga melakukan rekaman-rekaman video yang berisikan materi-materi atau bahasan-bahasan materi secara lebih mendetail. Dan kemudian kami kemas dalam konteks video kuliah asinkron yang kami upload ke dalam Learning Management System. Keuntungan dari video asinkron ini adalah kita bisa membahas beberapa contoh-contoh soal atau konsep-konsep dasar yang secara lebih mendetail, yang tidak mungkin di-cover seluruhnya dalam kuliah sinkron. Di samping itu, mahasiswa diharapkan juga mengerjakan tugas mandiri, ya, dalam bentuk 7 atau 8 pekerjaan rumah. Untuk learning management system sendiri kami menggunakan Microsoft Teams, karena learning management system ini memberikan kemudahan, tidak cuma untuk mengupload dan mendownload materi perkuliahan saja, tetapi juga untuk melakukan kuliah daring, ya, jadi mirip Zoom. Dengan demikian Microsoft ini punya fungsi yang ganda. Untuk lebih detailnya kita bisa melihat, learning management system yang kami gunakan, ini adalah Microsoft Teams, kemudian ada beberapa kelas-kelas ini yang pernah saya ampuh selama saya mengajar di sini. Kita memilih salah satu kelas yaitu istilah dan sistem yang kita selenggarakan atau kita lakukan di semester ganjil, 2022-2023. Di sini, kita bisa melihat materi-materi apa saja yang kami upload di dalam learning management system ini. Ada kelas material yang berisikan, diktat-diktat atau PPT-PPT perkuliahan yang kami buat sangat mendetail. Kemudian di samping itu ada juga contoh latihan dan juga di sini tidak lupa ada video asinkron. Jadi ada 17 materi sebetulnya, ya kalau kita pecah menjadi lebih detail dan di tiap-tiap video asinkron ini kita punya beberapa bagian. Sehingga, tentunya ini kalau ditotal jauh lebih banyak dari 14 pertemuan kali 2,5 jam. Ya, karena ada 17 video asinkron, masing-masing bisa terdiri atas 4 atau 5 atau bahkan lebih video yang coverage-nya jauh lebih lama dibandingkan 2,5 jam. Diharapkan dengan ini mahasiswa punya waktu lebih untuk bisa memahami mata kuliah ini lebih lanjut. Di samping itu juga ada assignment di mana di sini kami bisa memberikan pekerjaan rumah dan mahasiswa bisa mengumpulkan pekerjaan rumah melalui varietas assignment ini. Keuntungannya adalah kita bisa melihat ya siapa saja yang mengumpulkan tepat waktu, siapa yang mengumpulkan terlambat, ini ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan terlambat, dan ada juga mahasiswa yang tidak mengumpulkan ya, karena, kita cuma mentolerir, mereka bisa mengumpulkan sampai waktu yang kita sediakan, yaitu, deadline-nya jam 12 malam misalkan, mereka hanya bisa mengumpulkan sampai jam 6 pagi. Yang mengumpulkan setelah jam 12 malam kita penalti, yang mengumpulkan setelah jam 6 pagi tidak kita terima. Baik itu terkait dengan learning management system, kemudian, bagian terakhir dari video ini adalah terkait dengan metode penilaian, ada 6 bagian penilaian yang terdiri atas 2 buah kuis, total persentasenya 6%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 40% dan juga 7 atau 8 pekerjaan rumah yang persentasenya 14%, ya. Kami masih menggunakan berikut adalah CPMK, mohon maaf, berikut adalah CPMK yang di-cover oleh tiap-tiap komponen penilaian, eee,
Kalau kita lihat di sini, eee eee, bagian paling banyak yang di-cover, atau bagian terbesar itu ada pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, karena kami berpendapat bahwa kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah ini, karena mata kuliah dasar, itu akan lebih akurat jika kami melakukan pengujian melalui ujian tertulis, ya. Demikian ini tentang video pernyataan diri kami. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan rekaman video, eee, yang menunjukkan proses pembelajaran yang dilakukan bersama mahasiswa. Eee, Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan deret Fourier. Di sini pada pertemuan sebelumnya kita udah sampai di sini, persamaan sintesa dan persamaan analisa dari deret Fourier. Di mana kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, kalau persamaan sintesa ini tidak lain atau deret Fourier ini pada umumnya adalah tidak lain tentang bagaimana kita melakukan ekspansi suatu isyarat periodik sebagai kombinasi linear dari sel kompleks, ya. Nah, sini ada persamaan sintesa. Xt ini adalah isyarat yang kita uraikan, kemudian AK adalah, koefisien yang akan kita cari bobotnya, ya. Koefisien yang menggambarkan kontribusi dari tiap-tiap sel kompleks, ya, dan ini perlu kita cari si AK ini dengan menggunakan persamaan analisa, ya. Nah, kalau kita cuma melihat seperti ini, kadang-kadang, teman-teman mahasiswa hanya akan menganggap ini sebagai 2 persamaan belaka yang harus dihafalkan. Jadi kayak rumus yang harus dihafalkan. Lalu bagaimana, supaya kita mendapatkan insight atau intuisi yang lebih baik mengenai persamaan sintesa dan persamaan analisa ini, ya. Caranya adalah dengan cara kita membandingkan ini dengan dekomposisi vektor, ya. Kalau dekomposisi vektor ini kita punya, intuisi yang lebih baik, ya. Misalkan kalau kita punya vektor seperti ini, di mana ini adalah vektor di ruang dimensi 3, jumlah elemennya 3, maka kita bisa menguraikan vektor ini sebagai kombinasi dari 3 buah vektor unit, ya. Jadi ini adalah vektor unitnya 10001, 100, 010, dan 001, dan kita bisa menganggapnya sebagai vektor basis, ya. Hanya saja tidak harus menggunakan vektor unit sebagai vektor basis, kita juga bisa menggunakan vektor-vektor yang lain, ya, sebagai vektor basis, ya. Anda bisa ingat ini di pelajaran aljabar linier. Nah, kemudian, ini kita sebut dengan sintesa vektor, ya. Jadi ini sintesa vektor, karena kalau kita lihat yang cukup penting juga di sini di samping vektor basis adalah angka 3, angka 5, dan angka 7 yang ada di depan vektor basis, ya. Karena ini fungsi angka 3, 5, 7 ini sebagai bobot yang menggambarkan kontribusi dari tiap-tiap vektor basis atau vektor unit dalam menyusun vektor 3, 5, 7. Kalau 3, 5, 7 ini diubah-ubah angkanya, kita akan mendapatkan vektor yang berbeda. Dan kita bisa mengcover seluruh ruang dimensi 3 hanya dengan mengganti angka 3, 5, dan 7 dengan angka yang lain. Sepanjang, ya, kalau kita bicara tentang bilangan real, ya, vektor yang real, maka 3, 5, 7 ini bisa diganti dengan berbagai bilangan real. Nah, vektor, sintesa ini identik dengan sintesa vektor ini identik dengan sintesa isyarat, ya. Ya, jadi kalau yang di tengah ini adalah sintesa vektor, yang di bawahnya adalah sintesa isyarat. Jadi yang menggantikan vektor 3, 5, 7 adalah isyarat xt. Jadi sekarang isyarat xt yang kita uraikan, ya. Cuma kalau vektor itu diuraikan sebagai kombinasi dari vektor-vektor unit, maka isyarat xt ini kita uraikan sebagai kombinasi dari, fungsi-fungsi basis namanya, ya. Di mana yang berperan sebagai fungsi basis ini adalah isyarat eksponensial kompleks, ya. Ini adalah isyarat eksponensial kompleks dengan berbagai frekuensi, ya. Nah, dengan frekuensi yang beda-beda, ya. Nah, kemudian, yang menggantikan 3, 5, 7 ini, jadi peranan dari vektor kompleks ini setara dengan vektor unit, ya. Ya, jadi ya, isyarat vektor kompleks ini setara dengan vektor unit, sementara AK ini setara dengan angka 3, 5, 7, ya. Ya, jadi kombinasinya dari misal kompleks, kalau isyarat xt periodiknya. Kalau vektor tadi kombinasinya dari vektor-vektor unit 100, 010, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, problemnya adalah bagaimana kita mencari bobot ini, ya. Jadi sama, ya, kalau kita udah tahu vektor basisnya, kita udah tahu vektor yang kita uraikan, maka challenge berikutnya adalah menentukan bobot dari tiap-tiap vektor unit atau vektor basis. Bagaimana kita mencari tahu kontribusi dari vektor-vektor unit dalam menyusun vektor 3, 5, 7 ini. Sama juga kita harus mencari tahu AK, ya. Bagaimana kita mencari tahu, bobot dari tiap-tiap sel kompleks dalam menyusun XT. Bobotnya diberikan oleh AK ini, ya.
Nah, kalau kita belajar dari, kasus vektor, saya tuliskan lagi di sini, tadi ini kombinasi dari, vektor-vektor unit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, untuk mencari nilai 357 ini kita bisa untuk mencari bobot-bobot ini, kita bisa melakukan dot product ya, antara vektor yang mau kita uraikan dengan vektor basis yang mau cari koefisiennya. Jadi kalau kita mencari 5 itu, koefisien bagi 0, 1, 0, maka yang kita lakukan adalah dot product antara 357 dengan 0, 1, 0 ya, ya. Demikian pula kalau kita mau cari, jadi kalau saya gambarkan secara umum ya, kita punya vektor ABC, nah ini adalah A kali 100 tambah B kali 010, ya kemudian ditambah C kali 001, maka katakanlah kita cari B ya, B-nya 5 ya kan. Nah kita nggak tahu nilai B-nya, maka ya si vektor yang kita uraikan itu kita dot product dengan 010, dapat nilai B ya kan, ya. Nah kalau kita nyari yang bobot dari 100 ya kita dot product antara ABC dengan 100, nah ini dapat nilai A ya. Jadi koefisien dari tiap-tiap vektor unit didapatkan dengan cara mendot product vektor tersebut yang akan dicari koefisiennya dengan vektor yang akan diuraikan ya. Nah, sama berlaku juga untuk persamaan analisa. Ini juga bisa kita pandang sebagai dot product juga ya. Ini mirip dot product juga ya, mirip dot product juga. Cuma kalau ini isyarat kita nyebutnya inner product ya, bukan dot product tapi kita nyebutnya inner product ya. Jadi, kalau kita tuliskan di sini, tadi XT itu adalah kombinasi linear dari, eee, eksponensial kompleks ya, dengan berbagai frekuensi ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan untuk K sama dengan 1 ya, atau ini bisa saya tuliskan seperti ini, nah ada A0, ada A1, 1, 2 pi, T, dan seterusnya ya, A2, ya ini, dan seterusnya. Ya, maka kalau kita mau mencari koefisien bagi eksponen 2 ya berarti kita nyari A2 ya. A2 ini adalah, eee, berarti kayak dot product ya, nanti kita akan jelaskan kenapa kok ini disebut dengan dot product ya, antara XT dengan eksponensial kompleks dengan frekuensi 2 kali 2 pi dan seterusnya ya. Jadi ini adalah 2 kali 2 pi T ya. Nah nah kenapa ini kurang dt ya. Nah kenapa ini kok kita sebut dengan dot product, nanti akan saya jelaskan, tetapi pertama-tama tadi kan saya mengatakan ini adalah dot product ya, atau inner product ya, inner product antara XT dengan eksponen J2 ya kan. Tetapi ini kok kenapa tandanya jadi negatif ya, karena kalau dalam bilangan kompleks ketika kita melakukan dot product antara dua buah vektor, maka vektor yang di belakang itu kita konjugatkan ya. Jadi ini inner product antara XT dengan eksponensial kompleks J2 kali dan seterusnya ya. Maka ketika kita melakukan inner product kita konjugatkan yang eksponen J2 jadi eksponen min J2 ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok ini bisa kita sebut dengan, eee, dot product atau inner product ya. Karena prinsipnya sama, kalau kita belajar tentang dot product tadi intinya adalah kita melakukan perkalian, ya jadi dot product itu adalah mengalihkan elemen yang pada indeks yang sama ya kan. Jadi 3 kali 0 tambah 5 kali 1 tambah 7 kali 0. Jadi elemen yang bersesuaian dari dua buah vektor yang indeksnya sama itu kita kalikan, lalu semuanya saya jumlahkan, ya dapat 5 ya. Ini juga sama ya, 3 kali 1 tambah 5 kali 0 tambah 7 kali 0, dapat 3 ya. Nah kalau yang di sini kita juga sama kan, kita mengalihkan antara dua buah isyarat ya, yaitu XT dengan konjugat dari ekstra kompleks JK tadi, pada T yang sama. Jadi T di sini peranannya semacam indeks mirip dengan indeks pada vektor ya. Indeks elemen pada vektor itu digantikan dengan indeks waktu T, ya. Karena kita bisa melihat isyarat ini sebagai suatu vektor yang jumlah elemennya tak berhingga, ya. Jadi ini sama ya, ini kayak mengalihkan, dua buah vektor pada indeks yang sama, cuma sekarang karena ini dua buah isyarat ya kita mengalihkan dua buah isyarat pada indeks yang sama. Ini kita lakukan untuk semua nilai T yang mungkin, lalu saya jumlahkan ya kan, kan tadi juga kan indeks, dua buah elemen pada indeks yang sama dari dua buah vektor yang berbeda itu kita kalikan lalu kita jumlahkan semuanya ya. Jadi kita kalikan untuk semua nilai T yang mungkin,
nilai kedua isyarat ini lalu saya integralkan. Jadi integral ini, semacam jumlahan juga ya, ini menggantikan jumlahan, meskipun jumlahan luasan ya, nggak sama persis ya, jadi gantikan jumlahan. Meskipun jumlahnya adalah jumlahan luasan ya, ya. Nanti akan dapat nilai dari AK, koefisien bagi eksponen JK ya, bukan eksponen min JK tapi eksponen JK ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah kemiripan antara bagaimana kita mencari, koefisien dari tiap-tiap fungsi basis yang mirip dengan kalau kita mencari koefisien dari vektor-vektor basis pada kasus vektor tadi ya. Baik ya, jadi ini yang saya terangkan tadi, jadi persamaan nilai bisa dipandang sebagai dot product ya, walaupun kita nyebutnya inner product kalau isyarat, yang terjadi antara XT dengan konjugat dari eksponensial kompleks yang akan kita cari bobotnya ya, yaitu AK ya. Ya, karena kalau kita melakukan dot product pada vektor kompleks pun kita harus mengkonjugatkan vektor yang kedua. Nah, kemiripan yang lain adalah kalau pada kasus vektor tadi ya, tadi kita punya 357 sama dengan 3 kali 100 tambah 5 kali 010 tambah 7 kali 001. Nah, ini 3 buah vektor unit ini saling tegak lurus ya. Jadi vektor basis yang kita gunakan pada kasus vektor tadi kebetulan adalah vektor yang saling tegak lurus ya. Jadi kalau saya dot product antara vektor basis yang berbeda nilainya 0 ya. Itu ciri dari menguji ketegaklurusan ya. Anda dot product 2 buah vektor yang, eee, 2 buah vektor tersebut kalau dot product-nya 0 berarti dia saling tegak lurus ya. Ya. Jadi ini ortogonal basis namanya. Nah, hal sama juga berlaku ternyata untuk kasus epsilon kompleks ya. Ternyata kalau kita cuma jangan lupa ya yang isyarat yang kedua ini harus dikonjugatkan ya, karena kalau di vektor kompleks pun kalau dot product itu vektor yang kedua dikonjugatkan. Jadi ini bisa kita katakan sebagai dot product atau inner product antara, eee, eksponensial kompleks JK dengan dirinya sendiri ya. Jadi dot product antara eksponensial kompleks pada frekuensi yang sama ya. Cuma karena ini kompleks maka yang ini dikonjugatkan jadi minusnya. Nah, kalau ini kita kalikan untuk elemen yang bersesuaian, ini nilainya selalu 1 ya, karena eksponen plus dengan eksponen min itu 0 ya. Eksponen plus dengan eksponen min itu eksponen 0 itu 1 diintegralkan panjang T jadi T ya, lalu dibagi T lagi jadi 1 ya. Jadi mirip dengan dot product antara 100 dengan dirinya sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, antara eksponensial kompleks yang berbeda ya, jadi kita konjugatkan dot inner product-kan antara eksponen JK 2pi per T kali T kecil dengan eksponen J M ya, pada K dan M yang berbeda, ya, untuk K nggak sama dengan M. Nah, berarti yang belakang dikonjugatkan ya, maka ternyata ini N ya, maka ternyata hasilnya nanti akan 0 ya, Anda bisa tonton ini di video asinkron ya, hasilnya akan 0. Jadi, FH kompleks yang, saling harmonik sebenarnya saya lupa menjelaskan, itu akan saling tegak lurus ya dalam satu periode. Ya, kalau saya inner product-kan akan 0, misal kompleks yang frekuensinya beda, kalau akan 1 kalau misal kompleks itu kebetulan dengan dirinya sendiri kita melakukan inner product. Baik ya, jadi itu kurang lebih, eee, bahasan yang sementara ini saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman semua? Ingin bertanya, Pak, yang Baik, silakan pertama Mas. baik, terkait, kan ini terkait, Fourier series yang dia menggunakan basis fungsinya berupa, sinyal sinusoidal ya atau sinyal periodik. Nah, tapi, sebelum kita tahu selain Fourier series kan kita tahu terkait kayak Taylor series atau Maclaurin series yang dia berbasis polinomial. Nah, kenapa kok kita butuh, tahu terkait Fourier series ini? Apakah terkait Taylor atau Maclaurin series itu ada kelemahannya di sana sehingga kita butuh, eee, studi terkait Fourier series ini? Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini, saya coba jelaskan ya. Jadi ada dua poin ya yang cukup menarik di sini, terkait, mengapa kita tertarik pada, eee, Fourier series ya. Alih-alih, misalkan yang lain ya, alih-alih yang lain, yaitu Taylor series atau Maclaurin series misalnya ya.
Ya. Ya, jadi yang pertama adalah, pertama kita melihat bahwa, efek kompleks yang saling harmonik ya, jika A mau ke 0T dengan K ini bilangan bulat, ini saling harmonik ya. Ya maaf, saling tegak lurus ya. Jadi efek kompleks yang saling harmonik ya, itu saling tegak lurus, ya. Ya, jadi ini, kelebihan yang pertama dari efek kompleks ya pada Dirichlet Fourier ya. Mengapa kok ini menarik, karena efek kompleks ini saling tegak lurus, sehingga mudah kalau kita kaitkan dengan teori vektor kan, kita bisa membayangkan bagaimana kita menguraikan sebuah vektor, sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang saling tegak lurus kan. Kalau kita visualisasikan itu lebih mudah karena kita bisa melihat sumbu EGZ misalkan, lalu kita bisa uraikan, atau proyeksikan vektor di ruang dimensi 3 ke sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Nah ini setara ya, ini juga sama, kita bisa melihat seolah-olah kita memproyeksikan suatu isyarat di kawasan waktu ke salah satu frekuensi ya. Ini yang pertama, tapi yang kedua yang lebih penting adalah kedua terutama terkait dengan, hal yang sama saya kira tidak ditemukan untuk, Taylor series atau deret pangkat ya, karena fungsi polinomial misalkan itu tidak saling tegak lurus ya. Kalau kita kalikan 2 fungsi polinomial yang pangkatnya beda, lalu kita integralkan, nah konsep periode juga nggak ada di situ, Mbak. Kalau kita integralkan dari minta hingga sampai hingga juga tidak saling tegak lurus. Nah kemudian yang kedua terkait dengan, kegunaannya atau penggunaan, Dirichlet Fourier pada sistem linear time invariant. Ya sebagaimana kita ketahui kalau, dalam sistem LTI itu kita tahu bahwa eksponensial kompleks jika omega 0T ini adalah eigenfunction ya, eigenfunction bagi sistem LTI. Artinya kalau kita lewatkan eksponensial kompleks ini ke suatu sistem LTI, maka keluarannya adalah eksponensial kompleks yang sama ya. Jadi eksponensial kompleks ini tidak berubah ke fungsi yang lain, cuma tambah besar atau tambah kecil aja ya, dikalikan dengan faktor skalar. Dan faktor skalar ini tidak bergantung pada waktu ya, hanya bergantung pada frekuensi ya. Sehingga, pada seluruh indeks waktu, eee proses scaling yang dialami oleh tiap-tiap nilai dari besar kompleks ini pada waktu yang berbeda itu sama ya. Nah, ini tergantung pada frekuensi yang mana sama persis dengan frekuensi ini ya. Jadi karena ini semuanya dalam frekuensi yang sama, maka tiap-tiap nilai eksponensial kompleks pada indeks waktu yang sama ini akan dikalikan dengan faktor skala yang sama. Nah, ini mirip dengan konsep eigenfunction ya. Maaf, mirip dengan konsep eigenvektor. Eigenvektornya adalah suatu vektor ya kalau yang dikalikan dengan matriks yang memiliki eigenvektor tersebut itu akan sama dengan faktor skala dikalikan dengan eigenvektor tadi ya. Jadi ini adalah eigenvektor. Jadi vektor yang kalau saya kalikan dengan matriks yang memiliki eigenvektor tadi itu tidak akan, berubah arah ke arah-arah yang lain ya, hanya berbalik arah saja ya. Ya jadi mirip ya. Nah dengan demikian sistem LTI ini peranannya kayak si matriks A, ya matriks A ini perannya kayak sistem LTI. Kemudian, lambdanya sama dengan skalar yang di sini peranannya. Kemudian eigenfunction eksponensial kompleks ini mirip dengan eigenvektor ya. Jadi si eksponensial kompleks ini mirip dengan eigenvektor ya. Kemudian matriks A itu menggandingkan sistem LTI, lambdanya digandingkan oleh suatu skalar yang nanti kita akan sebut dengan tanggapan frekuensi. Mungkin itu pertanyaan yang pertama Mas Diro, ada yang lain lagi mungkin setelah ini atau ini sudah terjawab atau belum? Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin, karena tadi sempat membahas terkait LTI, mungkin, saya juga ingin bertanya kaitannya dengan itu. Tadi kan jenengan, Pak Doni, menjelaskan terkait kegunaan bahwa Fourier ini, masuk ke ranah Fourier transform tadi bermanfaat dalam untuk melihat, respon suatu sistem, ketika sistem tersebut LTI. Nah, apakah memungkinkan Pak, misalkan kita kan tahu kalau di dunia ini ada 4 jenis sistem lah secara besar yaitu LTI, LTV, linear time varying, kemudian nonlinear time invariant dan nonlinear time varying. Nah, apakah mungkin, bahwa,